Bismillah. Baik kawan semua, kali ini filosofi saham akan berbagi pengetahuan bagaimana cara kita mencari saham-saham yang sedang turun atau bearish namun potensial. Artinya saham itu bearish tapi ada peluang untuk reversal atau rebound. Tapi semua itu tentu bergantung pada kuasa market maker, karena mereka lah yang menggerakkan fluktuasi harga saham. Nah, yang pertama kita lihat ini era tentu ini tidak masuk dalam pantauan kita, ya tidak pada posisi bearish. Kalau kita lihat ini chart dari 1 bulan Februari 22 sampai sekarang chartnya. Dan kita lihat era tidak pada posisi bearish. Kita cari lagi ADI. Nah, ADI ini menarik. Dia selama setahun ini pada posisi bearish. Harga tertingginya di 871 ya pada tanggal 17 Februari 2022. Terus sekarang turun ya pada harga sekitar 400-an. Nah, kita lihat harga terendahnya di 330 pada tanggal 22 Mei 2023. Dan sekarang mulai rebound naik dan sekarang pada posisi sideways. Dan tepat di bawah garis MA200. Nah, ini ada 3 garis moving average. Hijau moving average 50, kuning moving average 100, dan ungu moving average 200. Apa itu moving average? Ini untuk newbie itu adalah garis rata-rata perdagangan ya. Harga rata-ratanya kalau hijau ini 50, berarti rata-rata perdagangan 50 hari. Kalau kuning 100 itu rata-rata perdagangan 100 hari dan 200 hari. Nah, ini garis untuk apa? Nah, biasanya di kalangan teknikal MA50 ini menjadi patokan. Kalau di atas MA50 itu menunjukkan pada posisi bullish, di bawah MA50 menunjukkan bearish. Nah, mengapa kita perlu chart ini? Untuk sebagai gambaran umum tentang fluktuasi harga saham, tidak lebih. Ada orang menurut saya keliru menjadikan tarik-menarik garis pada posisi-posisi misalnya ini ya untuk entry ya, support and resistance sebagai cara mereka untuk melakukan entry buy atau entry sell. Tidak. Atau di bawah MA50 berarti bearish kita sell, atau di atasnya kita bisa keep dan kita bisa itu. Yang menggerakkan harga saham adalah cash money, uang cash. Apabila pada suatu momen atau hari atau jam atau detik ada uang masuk besar, maka harga akan bergerak naik. Apabila ada yang jual besar, maka harga turun. Jadi bukan garis-garis moving average ini atau grafik ini yang menentukan posisi entry atau buy. Ini hanya kita butuhkan untuk melihat keseluruhan kondisi saham itu, fluktuasi harganya. Saya kira ini catatan penting karena banyak kekeliruan trader adalah menggunakan garis-garis pada chart ini sebagai petanda untuk itu. Tidak, kita harus melihat pada supply and demand, uang besar yang masuk dan uang besar yang keluar, karena itulah yang menggerakkan harga saham. Itu semuanya dalam kuasa market maker. Baik, kita lanjutkan. Ini ADI pada posisi yang cukup menarik. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist sebagai untuk kita trading di dalamnya. Sekali lagi trading ya, bukan investing. Nah, lalu kita cari lagi yang lain. TLKM bagaimana? TLKM tidak menarik karena pada posisi ini kita sedang ingin mencari saham-saham yang bearish tapi potensial. Nah, ini salah satunya lagi adalah Excel ya.
Excel ya. Ini kita lihat harga tertingginya 3.880 pada tanggal 26 April 2022 ya, setahun yang lalu, kemudian turun sampai sekarang di harga sekitar 2.000 sekian ya. Nah, kita lihat harga terendahnya adalah 1.695 pada bulan Mei. Ini harga terendahnya dan sekarang mulai rebound ya. Dan kita lihat ini posisi. Nah, Excel ini tentu menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist untuk kita pantau pergerakannya, akumulasinya, dan distribusi asing tentunya. Dan yang kedua kita lihat volume ya, bid dan offer untuk kita cari momentum yang pas untuk kita entry di dalam. Nah, itulah cara kita entry, bukan berdasarkan garis-garis pada chart ini. Nah, lalu garis ini kita butuhkan hanya untuk menunjukkan mana saham yang bullish dan mana saham yang bearish dan fluktuasi harga secara umum untuk kita memperoleh big picture, gambaran besarnya dari fluktuasi harga saham. Lalu kita cari lagi, sekarang APLN tidak menarik. Anda boleh ya sebutkan saham apa biar kita cek. PTBA juga tidak menarik. Lalu kita lihat Friend. Nah, Friend cukup menarik ini. Friend di harga tertingginya 116 pada 16 bulan 8 2022 dan harga terendahnya di 54 ya, pada bulan Maret. Dan sekarang pada pergerakan sideways dan di harga 5857. Kita lihat saham ini juga menarik. Mengapa? Karena pada posisi bearish ya, turun ya, dimulai pada bulan Agustus sampai sekarang. Nah, ini menarik kita masukkan dalam watchlist, tapi ada dua tentu kemungkinannya dia akan rebound atau dia akan terus bergerak turun sampai kepada 50 dan tidur. Nah, tentu kita perlu membantu lagi dengan melihat analisa broker summary. Jadi, saya kira kita cukup melihat ketiga saham itu yang bearish, yang layak untuk kita trading di dalamnya. Yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah Adi Karya, dan yang ketiga adalah Friend. Itulah tiga saham yang potensial untuk bearish. Nah, untuk mengetahui pergerakannya, broker summary-nya perlu kita timbang selama ini penutupan pada tanggal 7. Kita lihat retail ada masuk, ada keluar pada posisi Adi ya. Lalu kita lihat Friend bagaimana. Friend juga seperti itu, kita lihat retail menggunakan YPXC banyak masuk. Nah, lalu yang terakhir Excel, kita lihat bagaimana posisinya. XC ada masuk sedikit 1.300-an, lalu YU, YF, BK, KK ya, ini hanya detail, ada yang masuk, ada yang keluar. Dalam situasi seperti ini kita melakukan wait and see sambil menunggu momentum kapan saham ini akan bergerak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang saham-saham yang bearish, yang sedang turun, dan potensial untuk rebound. Saya kira ada 3 yang kita akan masukkan dalam watchlist: Adi, Excel, dan Friend. Baik, silakan kalian saudara sekalian bisa kasih komentar, kawan semua bisa kasih komentar. Yang ingin belajar secara private ya, bisa menghubungi 0817 849 378. Sistem pembelajaran kita adalah pendekatan critical thinking, tidak terpatok pada metode tertentu. Atau kita bisa kerjasama untuk mereka yang memiliki modal cukup besar. Terima kasih.
telah menonton. Salam.